Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Bagi engkau yang percaya, kau akan diselamatkan. Bahwa bagi engkau yang tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat. Tapi saya mau katakan, kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Saya lagi hang mungkin. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, yaitu Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Saya berdoa supaya engkau diberikan oleh Tuhan kekuatan untuk memilih yang terbaik dalam hidupmu, sehingga engkau mendapatkan yang terbaik. Dan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus akan terus menyertai kita di pagi ini sampai kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa berada dalam hidup kami, sehingga kami bukanlah orang-orang yang khawatir, tapi orang-orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan membacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Allah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya ulang. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan tema kita adalah melepaskan diri dari hidup dalam kekhawatiran. Memang hidup dalam kekhawatiran tidaklah baik. Hidup dalam rasa was-was, ketidaktenangan tidaklah baik. Tetapi kadangkala manusia tidak bisa terlepas dari namanya khawatir. Kekhawatiran akan senantiasa mungkin akan datang bagi setiap orang. Tetapi bagaimana supaya hidup ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang membawa dampak yang negatif bagi kita, membawa kelemahan bagi tubuh kita kalau sampai kita hidup dalam kekhawatiran itu. Itu sebabnya tema kita tadi adalah melepaskan diri dari hidup dalam kekhawatiran. Dan yang pertama, kalau kita mau lepas dari hidup dalam kekhawatiran, yang pertama, sebagaimana yang kita baca tadi adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, atau serahkan kepada Tuhan segala khawatirmu. Jadi kalau kita memiliki khawatir dalam hidup kita, yang namanya manusia tidak luput dari namanya khawatir. Ada hal kekhawatiran tentang sandang, yaitu tentang pakaian, karena orang perlu berganti pakaian dan lain sebagainya, dan ingin menunjukkan kemegahan dalam berpakaian dan lain sebagainya. Orang-orang yang tidak dapat memenuhi kadangkala khawatir akan ini. Dan kemudian khawatir tentang pangan, apa yang akan dimakan, makanan apa yang harus dimakan, mencukupi atau tidak mencukupi, atau papan, tempat tinggal atau rumah di mana kita berteduh dan bernaung. Itu kadangkala orang khawatir. Dan juga tentang masa depan yang belum tentu akan terjadi hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kadangkala masa depan yang kita pikirkan bukan masa depan yang sesuai dengan rancangan Allah, tetapi justru dalam rancangan si setan, supaya kita takut, khawatir, sehingga kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu sebabnya
Yang pertama Tuhan katakan, serahkan kepada Tuhan segala khawatirmu. Karena ketika engkau menyerahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, dan engkau ketika engkau menyerahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, berarti engkau menaruh harap dan percaya kepada Tuhan akan kebaikan, akan pertolongan, akan kebesaran Allah yang Maha Kuasa yang akan menolong engkau. Yang kedua, kata firman Allah, percaya pada bahwa kita percaya pada pemeliharaan Tuhan. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kita harus percaya apa yang dikatakan Tuhan ini, bahwa Ia memelihara kamu. Kalau Tuhan katakan aku yang memelihara kamu, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, kenapa kita tidak serahkan saja segala khawatir kita kepada Tuhan, segala ketakutan kita kepada Tuhan, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, baik ini mengenai papan, pangan, sandang, dan papan, atau masa depan masa depan kita, atau masa depan anak-anak kita, atau masa depan keluarga kita, atau masa depan kita ke depan. Dan ketika kita percaya akan pemeliharaan Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya saya mau berkata kepada kita, pegang kebenaran firman Allah itu. Pegang janji-janji Allah akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita harus percaya apa yang dikatakan Tuhan, bahwa Ia memelihara kita, itu akan kita dapatkan. Sebab Filipi 4 ayat 19 dikatakan sana, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu dalam Kristus Yesus. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau Allah mencukupi segala kebutuhan kita, mengapa kita harus khawatir dalam hidup ini? Mengapa kita memikirkan hal-hal yang tidak mungkin, belum pasti terjadi, tetapi kita harus khawatir akan masa depan yang masih panjang? Jalani saja hidup itu. Itu sebabnya firman Allah berkata, besok nanti sore saya akan berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan bila Markus 6 ayat 34 di sana dikatakan, jangan kamu khawatir jangan kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Mengapa engkau harus memikirkan hal-hal yang jauh ke depan, ya? Yang kita harus jalani hidup ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan. Dan ketiga adalah berpegang teguh pada firman Tuhan. Alkitab mengatakan Ia memelihara kamu, pegang itu. Pegang janji Allah yang mengatakan bahwa Allah menyuplai segala kebutuhan kita. Pegang firman Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada banyak janji-janji Tuhan yang dapat menolong kita, yang dapat membuat kita tenang, yang dapat membuat kita damai dalam kehidupan ini. Karena ketika kita mengalami kekhawatiran dalam hidup ini, ketika kekhawatiran itu menekan kita atau menguasai hidup kita, maka kita akan bisa menjadi stres dalam hidup itu. Itu sebabnya kita perlu melepaskan diri dari hidup dalam kekhawatiran di dunia ini. Sebab ada jaminan-jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita. Ada jaminan yang dilakukan Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kalau engkau mengalami kehidupan yang demikian rupa, ingatlah bahwa Tuhan sudah berkata untuk engkau serahkan kepada Tuhan segala kekhawatiranmu. Ya, percayalah pada Tuhan bahwa Ia sungguh-sungguh memelihara hidupmu. Percayalah pada firman Allah bahwa ketika engkau berpegang teguh pada firman Tuhan, Ia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau Dia melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita harus mengikuti
keinginan si setan daripada keinginan firman Allah. Setan membuat rasa was-was, rasa khawatir, rasa tidak percaya kepada Tuhan. Tapi firman Allah, Tuhan itu berjanji, dan setiap janji yang disampaikan kepadamu, Dia akan tepati. Dan janji itu tidak akan pernah membawa engkau pada kehancuran. Janji Allah tidak membawa engkau kepada kecelakaan, tapi janji Allah itu membawa engkau kepada ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebab Tuhan ingin engkau menikmati segala yang terbaik dari Dia, segala yang terindah dari Dia. Itulah sebabnya Tuhan katakan, lepaskan dirimu dari kekhawatiran ini dan serahkan. Kalaupun engkau khawatir kepada dalam hal-hal yang saya sebutkan dalam 4 hal tadi, pangan, papan, sandang, dan masa depan, jangan takut, sebab Tuhan akan memelihara kita. Kalau kita percaya kepada pemeliharanya, Tuhan akan tunjukkan kuasa dan kemuliaannya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya mari lepaskan dirimu dari rasa khawatir dengan jalan menyerahkan diri kepada Tuhan, percaya pada pemeliharaan Tuhan, berpegang teguh pada firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami mau terus menyerahkan diri kami kepadamu. Dan kalau engkau sedang mengalami rasa khawatir, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bagi engkau yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar, hancurkan dengan kuasa-Mu, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan, oleh kuasa-Mu, oleh jamahan-Mu, mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang berbeban berat, Tuhan, biarkanlah mereka datang kepadamu dan legahkan sebagaimana firman-Mu. Dan jamah mereka, tolong mereka satu demi satu, cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka, dan jawab segala pergumulan hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat segala pertolongan dan kebaikan-Mu kepada mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Mantap, mantap, mantap.